Kali ini kita main ABCD Challenge yuk. Gasken! Apa aja sih yang dilakukan BKF selama tahun 2022? Kita kulik bareng-bareng yuk di Kaleidoskop BKF 2022. B. BKF terus bertransformasi. Tahun 2022 difokuskan pada kegiatan komunikasi visi dan empowering action agar perubahan budaya organisasi yang berbasis fungsional dapat tercapai penuh pada tahun 2023 dan dipertahankan ke depannya. C. Change Management Program namanya. Selama 2022, program terus dilakukan oleh para duta transformasi BKF melalui berbagai program pembangunan budaya, sosialisasi, internalisasi, town hall, coaching, mentoring, fokus group discussion, dan dialog kinerja organisasi. D. Di tahun 2022, Sekretariat BKF berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi. Predikat WBK berhasil diraih setelah penilaian selama setahun dan mendapatkan penghargaan Negara Dana Abyakta. Terus apa kabar ya pemulihan ekonomi tanah air kita dalam transisinya menuju era pasca pandemi? Faktanya, pada kuartal 1 2022, penanganan COVID-19 dan kinerja ekonomi global menunjukkan tren yang membaik. Meski sempat meningkat karena varian Omicron, jumlah kasus dan tingkat kematian akibat COVID-19 mulai menurun sejak Februari 2022. Percepatan vaksinasi, berlanjutnya stimulus, dan kebijakan penanganan pandemi menjadi faktor pendorong pemulihan. Namun demikian, pemulihan ekonomi menghadapi berbagai risiko ketidakpastian yang berasal dari pandemi COVID-19 dan masih memberikan ketidakpastian yang tinggi, pengetatan kebijakan moneter global, serta konflik geopolitik Rusia dan Ukraina. Guys, meski perekonomian global masih dibayangi berbagai risiko, perekonomian domestik tetap menunjukkan tren pemulihan. Momentum pemulihan ekonomi nasional tetap terjaga, yang terlihat dari berbagai indikator sisi konsumsi, seperti mobilitas masyarakat, indeks belanja, dan indeks penjualan retail yang tumbuh kuat. Sementara di sisi produksi, impor bahan baku, dan barang modal tumbuh tinggi, hal ini menunjukkan bahwa aktivitas dunia usaha mulai menguat. Hasil dari peran APBN sebagai shock absorber adalah kondisi pandemi COVID-19 domestik terus membaik pada kuartal 3 tahun 2022. Hal ini salah satunya karena angka vaksinasi yang terus meningkat. Namun, kita tetap waspada. Mayoritas negara di dunia telah mengimplementasikan restriksi minimal seiring dengan terus membaiknya kondisi pandemi. Tingkat restriksi pada Agustus 2022 telah berkurang drastis dibandingkan dengan tahun 2021 ketika gelombang Delta menyerang. Di Indonesia, COVID-19 juga menunjukkan tren penurunan yang sama. Indonesia berhasil melewati gelombang varian BA4 dan BA5 yang terdeteksi masuk di akhir Juni 2022. Namun demikian, angka vaksinasi terus menunjukkan tren penurunan. Sementara positivity rate masih di atas ambang batas aman, sehingga kondisi tersebut perlu diwaspadai. Inilah salah satu hal yang membanggakan. Sepanjang tahun 2022 di tengah tren perlambatan ekonomi global, ekonomi nasional tetap solid. PDB nasional tumbuh sebesar 5,7% pada triwulan 3 2022 year on year. Hingga Desember 2022, indikator-indikator utama perekonomian masih cukup kuat. Pemulihan ekonomi semakin berkualitas, dilihat dari membaiknya kesejahteraan masyarakat, seperti tingkat kemiskinan dan pengangguran yang terus menurun. Neraca perdagangan Indonesia pada tahun 2022 mencatatkan surplus tertinggi dalam sejarah yakni sebesar 54,46 miliar US dollar. Secara keseluruhan, kinerja ekspor tumbuh cukup baik, sehingga mendukung target pencapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2022. Namun demikian, masih berlanjutnya tensi geopolitik Rusia-Ukraina, perlambatan ekonomi global, tren pengetatan kebijakan moneter, serta tingkat inflasi yang tinggi terlihat mulai memberikan dampak rambatan spillover effect pada kinerja ekonomi domestik. Jalan-jalan ke negeri Belanda. Cakep. Jangan lupa oleh-olehnya. Cakep. Indonesia jadi tuan rumah G20 2022. Apa aja sih hasil nyatanya? Konferensi tingkat tinggi G20 Bali menghasilkan deklarasi Bali sebagai bentuk kesepakatan tertinggi dari presidensi.
Para pemimpin dunia dukung Indonesia wujudkan aksi nyata untuk pulih bersama pada KTT G20 Bali. Sebelum KTT yang berlangsung pada bulan November, sepanjang tahun 2022 juga telah dilaksanakan serangkaian forum pembahasan yang sangat krusial dan dihadiri pemimpin-pemimpin dunia. Langkah-langkah presidensi Indonesia untuk dorong pemulihan berkelanjutan dan inklusif dengan fokus memperkuat arsitektur kesehatan global, mempercepat transisi energi yang adil dan terjangkau, transformasi digital, dan ketahanan pangan global. Mekanisme transisi energi atau Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform di Indonesia juga resmi diluncurkan. Langkah konkret berbasis ETM yang dilakukan antara lain mempercepat penutupan pembangkit listrik tenaga batubara dan pengembangan energi terbarukan yang adil dan berkelanjutan, menunjuk PT Sarana Multi Infrastruktur sebagai pengelola ETM Country Platform, menghimpun dukungan pembiayaan untuk ETM dan berbagai sumber seperti dana investasi iklim dan dukungan lembaga internasional. Nah, selanjutnya terkait transformasi digital diwujudkan lewat mendorong dukungan sistem pembayaran untuk penyiapan perekonomian pasca pandemi yang berbasis digital, serta meningkatkan inklusi keuangan bagi kelompok rentan. Sedangkan ketahanan pangan diwujudkan lewat mendorong kolaborasi global untuk mengatasi isu kerawanan pangan seperti 1. Penyelenggaraan pertemuan Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian G20. 2. Penunjukan Bank Dunia dan Food and Agriculture Organization (FAO) untuk memetakan kesenjangan respon global terkait kerawanan pangan. Dan 3. Pemetaan dan identifikasi kesenjangan kebutuhan pendanaan. Nggak cuma itu. Masih ada aksi-aksi nyata G20 lainnya seperti 1. Special Drawing Rights SDR Allocation Channeling sebesar 81,6 miliar US dollar untuk membantu negara-negara yang membutuhkan melalui implementasi Resilience and Sustainability Trust. 2. Program restrukturisasi utang untuk negara miskin dan berkembang dalam kerangka umum pengelolaan utang. 3. Mendorong peningkatan kapasitas pendanaan bank pembangunan multilateral. 4. Mengembangkan pembangunan infrastruktur melalui perumusan indikator investasi infrastruktur yang berkualitas. 5. Mendorong kerjasama perpajakan internasional. Dan 6. Memperkuat ketahanan keuangan dan jaring pengamanan sistem keuangan global. Pernah dengar nggak rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau RUU P2SK yang telah disepakati pemerintah dan DPR pada 15 Desember 2022? Ini bukti keseriusan pemerintah dan DPR dalam reformasi sektor keuangan. Reformasi sektor keuangan Indonesia adalah prasyarat yang utama untuk membangun ekonomi Indonesia agar menjadi lebih dinamis, kokoh, mandiri, sustainable, dan berkeadilan. UU P2SK ini merupakan Omnibus Law yang mengubah sekitar 17 regulasi terkait sektor keuangan yang telah cukup lama berlaku bahkan hingga 30 tahun sehingga perlu disesuaikan dengan dinamika perubahan zaman. Harapannya, UU P2SK dapat menguatkan sistem keuangan dalam menghadapi berbagai skenario global. UU P2SK itu sendiri mengatur 5 hal yang sangat krusial bagi reformasi sektor keuangan, yaitu yang pertama, penguatan kelembagaan otoritas sektor keuangan dengan tetap memperhatikan independensi. Yang kedua, penguatan tata kelola dan peningkatan kepercayaan publik. 3. Mendorong akumulasi dana jangka panjang sektor keuangan untuk kesejahteraan dan dukungan pembiayaan pembangunan yang berkesinambungan. 4. Perlindungan konsumen. Dan 5. Literasi, inklusi, dan inovasi sektor keuangan. Queen Elizabeth II wafat pada September 2022. Tahukah kalian kalau di bulan yang sama, pemerintah mengeluarkan bansos tambahan sebesar 24,17 triliun rupiah. Bansos tambahan ini diberikan untuk meningkatkan daya beli masyarakat di tengah tekanan kenaikan harga akibat pengaruh global hingga mengurangi kemiskinan. Bansos tambahannya meliputi bantuan langsung tunai BLT 12,4 triliun rupiah untuk 20,65 juta KPM masing-masing sebesar Rp150.000 per bulan selama 4 bulan.
bantuan subsidi upah 9,6 triliun rupiah untuk 16 juta pekerja, gaji maksimum 3,5 juta rupiah per bulan, masing-masing sebesar 600 ribu rupiah selama 1 bulan dibayarkan 1 kali. Perlinsos dari 2%, dana transfer umum 2,17 triliun rupiah dibayarkan oleh Pemda dengan menggunakan 2% dari dana transfer umum, DAU dan DBH. Ramadan tahun 2022 mengingatkan kembali pada dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEM PPKF tahun 2023 yang disahkan pada Mei 2022. Dokumen KEM PPKF tahun 2023 yang bertemakan peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan merupakan gambaran awal sekaligus skenario arah kebijakan ekonomi dan fiskal tahun 2023. Dokumen ini disusun pada saat perekonomian global dan nasional telah mulai pulih dari krisis pandemi COVID-19 dengan meningkatnya aktivitas sosial ekonomi serta pelonggaran restriksi perjalanan di seluruh dunia. Pemulihan ekonomi yang terjadi mendorong peningkatan permintaan dan kenaikan harga-harga komoditas, terutama di kelompok energi dan pangan, sehingga terjadi peningkatan inflasi yang merata secara global. Kenaikan inflasi secara global diperparah dengan terjadinya konflik geopolitik Rusia dan Ukraina yang memicu lonjakan harga minyak serta komoditas lain secara signifikan. Dampak dari konflik ini diperkirakan menjadi salah satu faktor risiko terbesar bagi perekonomian global dan nasional ke depan yang harus diwaspadai. Nah, pada akhir September 2022, APBN 2023 telah disahkan dan diharapkan dapat menjadi instrumen yang handal dan efektif di dalam menjaga perekonomian Indonesia. APBN 2023 mengangkat tema optimis dan waspada. Artinya, APBN 2023 dirancang optimis menjaga momentum pemulihan ekonomi, namun tetap waspada mengantisipasi ketidakpastian global agar rakyat tetap terlindungi. 1 tahun tak terasa berlalu. Bagaimana kinerja APBN selama tahun 2022? Terbaik! Kinerja APBN 2022 positif. Kinerja baik, APBN membawa ekonomi Indonesia tahun 2022 tumbuh kuat 5,31% di tengah tekanan global. Selain itu, inflasi juga terkendali di angka 5,5% sehingga daya beli masyarakat dan keberlanjutan pemulihan ekonomi terjaga. Untuk realisasi penerimaan APBN 2022, secara umum, penerimaan negara mencapai 2.626,4 triliun rupiah, tumbuh 30,6% dengan detail sebagai berikut. Yang pertama, perpajakan 2.034,5 triliun rupiah, di mana penerimaan pajak 1.716 triliun rupiah, serta penerimaan kepabeanan dan cukai 317,8 triliun rupiah. Yang kedua, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP 588,3 triliun rupiah. Dan yang ketiga, hibah sebesar 3,5 triliun rupiah. Di sisi lain, belanja negara mencapai 3.090,8 triliun rupiah atau tumbuh 10,9%. Tapi apa sih manfaatnya yang dirasakan masyarakat? Valentim. Dalam bahasa Portugis, anak laki-laki yang diberi nama Valentim artinya sehat dan kuat. Begitupun APBN sebagai instrumen keuangan negara harus selalu sehat dan kuat, terutama untuk bantu masyarakat hadapi tekanan di tahun 2022. Belanja negara harus mampu melindungi masyarakat. Banyak program APBN yang tepat sasaran, di antaranya Program Keluarga Harapan, Bantuan Kartu Sembako, BLT minyak goreng, BLT BBM, bantuan untuk penyandang disabilitas YAPI dan lansia, subsidi energi dan non-energi, BLT Desa, prakerja.
pedagang kaki lima warung PKLW nelayan, klaim pasien, vaksinasi, penelitian, insentif nakes pusat, insentif perpajakan di bidang kesehatan, dukungan APBD penanganan COVID-19 di daerah, insentif usaha pajak, dukungan UMKM, ketahanan pangan, program padat karya. Wow, keren banget ya. Eits, belum selesai. Selain capaian-capaian yang sudah dijabarkan dari huruf A tadi, sebagai penutup, kita intip yuk highlight event-event yang diselenggarakan BKF selama tahun 2022. X, yang dalam bahasa Indonesia berarti sinar, menandakan harapan. Di tahun 2022, acara-acara semakin banyak diselenggarakan secara luring. Ini berarti Indonesia semakin siap bertransisi menuju era pasca pandemi. Oh ya, di tahun 2022 BKF kembali menerbitkan laporan belanja perpajakan atau Tax Expenditure Report tahun 2021 yang menginventarisasi berbagai insentif perpajakan baik dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19, percepatan pemulihan ekonomi, maupun insentif perpajakan lain yang telah disediakan pemerintah untuk mendukung kinerja ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Belanja perpajakan tahun 2021 mencapai Rp299,1 triliun atau sebesar 1,76% dari PDB. Sebagaimana kita ketahui, insentif perpajakan merupakan salah satu kebijakan fiskal yang melengkapi instrumen APBN. Bekerja dari sisi belanja negara, sehingga penyusunan laporan belanja perpajakan adalah bagian yang sangat penting dari APBN karena mencatat semua instrumen yang tidak tertera dalam komponen belanja. Laporan ini adalah bentuk akuntabilitas dari penghitungan kebijakan insentif perpajakan. Yay! Yes, and this is the event highlights. Check this out. Indonesia Macroeconomics Updates 2022, 4 April 2022. APBN akan tetap hadir sebagai shock absorber utama berbagai resiko seperti yang telah dilakukan selama krisis pandemi. Berbagai bauran kebijakan lainnya terus dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat dan melindungi masyarakat rentan dan miskin. Bagaimana kondisi ekonomi Indonesia di tengah dinamika global saat ini? Apa saja langkah yang disiapkan oleh pemerintah untuk melindungi masyarakat dan menjaga momentum? Semua dibahas tuntas pada webinar Indonesia Macroeconomic Updates 2022 dengan tema Dinamika Ekonomi Global dan Domestik Terkini yang langsung menghadirkan Kepala BKF Febrio Kacaribu dan Ekonom Universitas Indonesia Hatip Basri sebagai narasumber. The 6th Annual Islamic Finance Conference 24-25 Agustus 2022. BKF menyelenggarakan konferensi tingkat internasional The Annual Islamic Finance Conference AIFC ke-6 yang mengundang berbagai narasumber dan ahli untuk membahas keuangan Islam. Konferensi yang diselenggarakan secara virtual ini mengangkat tema yang sejalan dengan agenda prioritas dalam presidensi G20 Indonesia, yakni peran keuangan syariah untuk memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Mendorong kapabilitas dan inklusivitas untuk keuangan berkelanjutan di masa depan. Dalam 2 hari konferensi, 24-25 Agustus 2022, diperoleh masukan berharga dari berbagai entitas internasional mengenai pengembangan bisnis dan instrumen keuangan syariah dalam kerangka pemberdayaan UMKM. Bincang APBN 2023, 28 Oktober 2022. Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pemahaman publik tentang arah dan strategi APBN 2023 serta menghimpun aspirasi publik, Badan Kebijakan Fiskal mengadakan rangkaian seminar bincang APBN 2023 yang mengangkat tema Strategi Capai Ekonomi Kuat dan Berkelanjutan di Tengah Risiko. Seminar ini diikuti dengan kelas APBN serta diskusi bersama key opinion leaders.
The 11th Annual International Forum on Economic Development and Public Policy, 6-7 Desember 2022. BKF berkomitmen untuk terus memperkuat perumusan kebijakan ekonomi dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk meningkatnya ketidakpastian serta memanfaatkan sumber pertumbuhan baru. Pada the 11th Annual International Forum on Economic Development and Public Policy, IFED, Post-Pandemic Economic Policy, Coping with Uncertainties and Seizing New Growth Opportunities, Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Suhasil Nazara, menyampaikan 4 pelajaran penting dari pengambilan kebijakan di masa krisis akibat pandemi. Dalam krisis akibat pandemi, penanganan kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penguatan pemulihan ekonomi. IFED merupakan kegiatan tahunan yang menggalang partisipasi akademisi, ekonom, profesional, dan pembuat kebijakan untuk membahas solusi konkret bagi masalah ekonomi dan sosial yang muncul di Indonesia. Acara ini merupakan kerjasama antara Kementerian Keuangan dengan berbagai mitra seperti EDB, Prospera, dan GIZ. Selain forum internasional, diselenggarakan juga kompetisi podcast bagi para mahasiswa yang bertemakan Indonesia 2045, Policy for the Future. Fiscal Day 2022, 6 Desember 2022. Bercermin dari kompleksitas isu dari penyusunan APBN 2023, BKF menyelenggarakan Fiscal Day 2022 dengan tema Meramu Kebijakan Menuju Indonesia Maju. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan awareness dan pemahaman publik terkait penyusunan kebijakan fiskal untuk mencapai Indonesia Maju 2045. Fiscal Day 2022 terdiri dari workshop dan talk show. Workshop akan mengangkat 2 tema terkait APBN, yaitu Indonesia, dunia, dan yang terjadi di antaranya, dan merancang pembangunan tak hanya sekedar anggaran. Sedangkan talk show mengangkat tema yang berkaitan dengan keberlangsungan lingkungan sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, yakni Aku, Kamu, dan Bumi Indonesia. Akan mengulas isu lingkungan dengan menghadirkan narasumber dari internal BKF dan eksternal. Zaitun minyaknya dipakai buat urut. Cakep! Sambil minum jahe di simpang 3. Kaleidoskop enak juga pakai alfabet berurut. Sampai sini dulu, sampai ketemu di 2023.